Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرة أزواجه وذريته وأخوانه وأصحابه وشهداء أشهر وصحابة وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين جميع الملائكة المقربين لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الله جميع سيدنا مشايخنا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. فإناماتنا وجدتنا جدتنا صلالنا أولادنا دلم ذريتنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إلى صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتغفر به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرضا وحسن الخواتم ويستسقى الغمام وجه الكريم وعلى نسبه في كل لحظة ونفس في عدد كل يوم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنزل في جميع ترفعنا بها درجة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya din. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah subhanallah maftah alaina hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Wanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna min naf'an. Akhrijna min dhulumatil wahmi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala sayyidina halaman 24 nomor 32 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa uyida Banten dan kuwataken sapa Kanjeng Nabi dan tulungi dan kuwataken bi arbaati wuzara'a lawan papat pira-pira wazir papat pira-pira kang nulung Jibrilu rupane malaikat Jibril wa Mikailu dan malaikat Mikail wa Abi Bakrin lan Abi Bakar wa Umar lan Sayyidina Umar. Di antara keistimewaan Rasulullah itu Rasulullah oleh Allah diberi dua penolong, dua wazir dia bahasa sekarang yang menteri, orang yang membantu Rasulullah, dua dari langit, dua dari bumi. Yang dari langit yaitu malaikat Jibril dan Mikail. Dan yang kedua adalah yang kedua dari bumi Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Ini sejarah ini memang Sayyidina Abu Bakar ya, Khalifah Abu Bakar kalau Khalifah Umar itu jasanya luar biasa. Zamane sak sedone Kanjeng Nabi dalam zamane Abu Bakar dan Umar itu
banyak kemajuan-kemajuan dicapai oleh umat Islam, sehingga umat Islam itu sampai tersebar mulai Afrika sampai Asia. Itu hampir semuanya terjadi di masa Abu Bakar dan Umar. Kebanyakan futuhat, penaklukan daerah-daerah non Arab itu terjadi pada masanya Abu Bakar dan Umar. Itu termasuk keistimewaan Rasulullah yang diberikan kepada Rasulullah. 2 penolong, 2 pembantu dari kalangan penduduk langit, pimpinan penduduk langit yaitu Malaikat Jibril dan Mikail. 2 pembantu Rasulullah dari kalangan manusia yaitu Sayyidina Abu Bakar dan Umar. Wa utiyalan den paringi sapa Kanjeng Nabi bin ashabi saking pira-pira sahabati Kanjeng Nabi arba'ata asyara ing 14 apale najiban kang pinter. Najib ini ulama-ulama, sahabat-sahabat yang memiliki keistimewaan kepintaran yang luar biasa. Antaranya Sayyidina Abu Bakar, Umar, Abdullah bin Mas'ud, Ammar bin Yasir. Itu mereka adalah di antara 14 najib. Wali najib itu wali, jadi wali yang cerdas-cerdas. Mujaba. Wa kullu nabiyyin utai saben-saben nabi iku tiyaden paringi sapa kullu nabiyyin sab'atan ing 7. Rasulullah diberi sahabat-sahabatnya yang terkenal cerdas-cerdas, yang memiliki keistimewaan 14, 2 kali lipat daripada wali najib yang diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Wa aslama lan mlebu Islam sapa qarinatun qabila qarinah. Semuanya mlebu Islam. Wa kana lan ana sapa azwajuhu pira-pira garwane Kanjeng Nabi. Wa kana lan ana sapa azwajuhu pira-pira garwane Kanjeng Nabi iku aunan kang nulungi lahu kedune Kanjeng Nabi. Tidak ada istri Rasulullah yang memberatkan Rasulullah, justru semuanya menjadi penyokong terhadap dakwahnya Rasulullah. Ini berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Kita membaca sejarah gitu. Sejarah para nabi, sejarah nabi ya niku kalau tidak suaminya, kalau tidak istrinya ya anaknya yang menjadi penghalang, yang menjadi musuh utamanya sinten Rasulullah, nabi-nabi. Tapi kalau Rasulullah tidak, putranya, keturunannya, anak-anak beliau, istri-istri beliau semuanya mendukung kepada Rasulullah. Ada sinten Nabi Nuh, yaitu istrinya, bahkan anaknya yang menjadi musuhnya. Terus Nabi Lot, Nabi Musa malah ayah angkatnya menjadi musuh putranya Nabi Ibrahim, bapaknya menjadi musuhnya. Tapi Rasulullah tidak ada. Orang yang berada di dalam lingkaran keluarga Rasul, keluarga dekatnya, keluarga intinya semua menjadi pendukung dan menjadi penyokong kangge dakwah Rasulullah. Dan itu termasuk keistimewaan yang diberikan Allah kepada Rasulullah. Ini dakwah itu kalau didukung oleh keluarga, maka dia akan menjadi ringan terasa. Yang paling berat dakwah di masyarakat, berjuang di masyarakat itu kalau dalam keluarga itu tidak kompak. Kadang istrinya, kadang anaknya justru menjadi penghalang terhadap dakwahnya suaminya atau orang tuanya. Muga ini Gusti Allah ini termasuk orang yang bisa menjadi pewaris Rasulullah, keluarga kita menjadi pendukung penyokong dakwah kita. Ibarat syahrul Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa banatuhu utawi pira-pira putri-putri Rasulullah, utawi pira-pira putri Rasulullah iku afdhalun nisa'il alamina. Luwih utamane pira-pira wong wadone ngalam kabeh. Putri-putri Rasulullah menjadi penghuni surga semuanya dan menjadi
wanita-wanita yang mulia. Mulai Sayyidah Fatimah, Sayyidah Ruqayyah, Sayyidah Ummi Kulthum. Jadi orang-orang yang mulia semuanya, dan semuanya menjadi pendukung dan penyokong dakwahnya Rasulullah. Atau menjadi afdalun nisa'i al-alamin. Termasuk cucu-cucu Rasulullah menjadi sayyidu syababi ahlil jannah. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain itu termasuk sayyidu syababi ahlil jannah, pimpinan para pemuda nanti di surganya Allah. Makanya Rasulullah itu benar-benar mendapatkan janji Allah, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Sungguh Allah akan memberimu dengan kenikmatan, dengan anugerah-anugerah, keistimewaan sehingga kamu menjadi ridha. Berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Memang karena masalah yang dihadapi Rasul itu sangat berat, sehingga ujiannya berat. Rasulullah bersabarnya luar biasa sehingga mendapatkan anugerah yang luar biasa. Makanya perjuangan itu harus disertai dengan kesabaran. Sabar menuntut ilmu, sabar belajar, sabar menghafal, sabar khidmah, mengabdi, harus bersabar. Karena orang yang bersabar itu akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa thawabu azwajihi utai pira-pira ganjarane garwane Rasulullah. Wa thawabu azwajihi utai pira-pira ganjaran garwane Rasulullah, wa iqabuhuna lan siksane azwaj iku mudha'afan den tikelake. Karena mereka orang-orang yang luar biasa, istri Rasulullah itu luar biasa, menjadi pendukung Rasulullah yang luar biasa, tidak pernah mempermasalahkan, tidak pernah merecoki, tidak pernah menghalangi dakwahnya Rasulullah, maka oleh Allah ganjaran mereka dilipat gandakan. Ya nisa'an nabiyyi may ya'ti minkunna bifahishatin yudha'af lahul 'adzabu. Wahai istri-istri Rasulullah, may ya'ti minkunna bifahishatin, barang siapa di antara kalian yang berbuat dosa maka yudha'af lahul 'adzab, siksanya akan dilipat gandakan 2 kali. Tetapi wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal sholihan nu'tiha ajruha marrataini. Barang siapa di antara kalian yang taat kepada Allah, beramal soleh, maka nu'tiha ajruha marrataini, ganjarannya akan dilipat gandakan 2 kali lipat di atas ganjaran amal-amal perempuan-perempuan yang lain. Itu memang luar biasa, tapi juga tantangannya juga luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Dan memang istri Rasulullah, putri-putri Rasulullah itu memang memiliki kesabaran, memiliki ketabahan dalam mendukung dakwah Rasulullah. Nah, itu luar biasa. Kalau kita baca di tafsirnya surat apa itu, 29 surat Al-Insan, nama nud'imukum wajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukuran, itu misalnya Sayyidina Ali dengan Sayyidah Fatimah, nah, itu memberikan punya makanan saat itu Sayyidah Fatimah, ya Sayyidah Fatimah dengan Sayyidina Ali itu dalam keadaan lapar, punya makanan, kemudian ada orang yang datang ke tempat mereka untuk meminta makanan karena tidak makan beberapa hari. Akhirnya mereka berdua dengan ikhlasnya, dengan kelapangan hati, mau memberikan makanan yang mereka miliki yang sebelumnya mereka hendak memakannya. Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah itu duwe panganan wis luwe arep didahar, kemudian datang orang minta-minta, umumnya awake kan ya aku sih tak pangan sih, ora sisane lagi diwene
Nah, kalau ada lebihnya diberikan kepada yang lain. Tapi Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah luar biasa. Nah, makanya kisah mereka diabadikan dalam Quran, la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Surat apa itu? Al-Insan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ashabuhu utawi pira-pira sahabate Kanjeng Nabi iku afdhalul alamina. Luwih utamane wong alam kabeh. Luwih utamane wong alam kabeh illa nabiyina kejaba para nabi. Jadi sahabat itu derajatnya di bawah para nabi dan di atas semua umat-umat yang lainnya. Wa yuqaribuna lan marki. Wa yuqaribuna marki apa sahabat adadal anbiya'i ing wilangane pira-pira nabi. Wa yuqaribuna lan marki mendekati maksudnya. Jumlah mereka mendekati adadal anbiya'i ing wilangane pira-pira nabi. Kalau ada keterangan dalam sebuah hadis bahwa jumlah nabi Allah itu ada sekitar 124.000. Lah sahabat-sahabat itu kurang lebih ada 100.000. Besaran itu kurang lebih 100.000 ketika terjadi haji wada. Itu ada ulama yang memberikan keterangan seperti itu. Dan itu memang mendekati, tidak jauh beda. Wa kulluhum utai sekabehane ashabuhu kabehane sahabat Kanjeng Nabi iku mujtahiduna ahli ijtihad. Iku mujtahiduna mujtahid kabeh atau ahli ijtihad. Wa masjidu tawi mengenai hadis ashabi kan nujum bi ayyi muqtadaitum ihtadaitum. Ashabi kan nujum, sahabat-sahabatku itu mereka ibarat seperti an-nujum. Bi ayyi muqtadaitum, dengan siapapun kalian mengikuti pendapat mereka ihtadaitum, maka kalian akan mendapatkan petunjuk. Artinya pendapat-pendapat sahabat itu bisa dijadikan rujukan dalam masalah-masalah agama karena mereka adalah mujtahid. Wa masjidu tawi masjid Kanjeng Nabi, Masjid Madinah maksudnya, Masjid Nabawi iku afdhalul masajidi, luwih utamane pira-pira masjid. Salat di Masjid Nabawi itu lebih utama dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain kecuali Masjidil Haram. Wa baladu tawi negara Kanjeng Nabi maksudnya Madinah iku afdhalul biladi, luwih utamane pira-pira negara atau kutha. Iku afdhalul biladi utamane pira-pira kutha atau negara bil ijma'i kelawan sepakate ulama fima ing dalem barang agama kata kang liyane ing negara Makkah. Masjid kalau Makkah itu 100.000. Satu rakaat dilipat gandakan 100.000 kalau di Makkah. Kalau Masjid Nabawi masih di bawahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sapa al-Mawardi, Imam Mawardi wal qadiyat lan qadiyat. La tuqtalu, di antara kelebihannya Rasulullah dan Madinah iku la tuqtalu raden pateni apa hayatu Madinatin Nabawi, apa hayatu Madinatin Nabi. Ulane kutha Madinah. Apa hayatu Madinatin Nabi, ulane pira-pira ula. Jadi hayatun itu nek nggih tasdid ya-nya maknanya ula. Nek hayatun setelah ya itu tak marbuta namanya hidup. Al hayat wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Hayatud dunya itu kehidupan dunia. Tapi nek hayatun tanpa alif setelah ya, ha ya terus tak marbuta itu jenenge ula. Ini pelajaran ini saya hati-hati musuh. Hayah tulis hayatun. Ula. Latu ketalu ora den patene apa hayatu Madinatin Nabi. Pira-pira ulane kutha Madinah Kanjeng Nabi ila bi indain. Lawan kejaba kelawan den
kejaba kelawan medeni atau diberi peringatan dulu. Jadi maksudnya kan salah satu hewan yang disunnahkan untuk dibunuh itu adalah hayat, ulo, kalajengking, apalagi ular, kalajengking, hidah atau elang dan sebagainya. Itu hewan-hewan yang disunnahkan, termasuk cicak itu ya, sunahkan untuk dibunuh. Nah, tetapi termasuk anjing, alasannya karena hayat itu adalah dalam satu keterangan itu ada bentuk perwujudan dari sebagian hayat, sebagian ular itu adalah perwujudan dari bentuk jin. Nah, hewan-hewan ular-ular yang berbisa itu dianjurkan untuk dibunuh. Disunahkan untuk dibunuh. Kecuali ular-ular yang berada di kota Madinah. Nah, kalau di kota Madinah itu cukup dihalau, didenteni, diusir. Setelah diusir kok tetap melawan, baru boleh dibunuh. Itu hanya berlaku di kota Madinah. Itu termasuk kenapa keistimewaannya Rasulullah. Karena kota Madinah itu tunfin nifaq. Keistimewaan Madinah itu, kota Madinah itu menghapus atau menghilangkan orang-orang munafik. Bisa Rasulullah, orang munafik habis di sana. Tidak kuat untuk di sana, tidak betah berada di kota Madinah. Termasuk munafik dari kalangan jin. Salah satu perwujudan jin adalah dalam bentuk hayah, ular. Nah, ular-ular yang berbisa itu diperintahkan untuk dibunuh, kecuali di kota Madinah. Meskipun ular berbisa di Madinah itu dia cukup dihalau pengalih, tapi pengalih tetap mau menyerang manusia, baru boleh dibunuh. Wal hadis utawi hadis al-waris kang tumurun fi ingzaril hayati ing dalem oleh medani ula iku khasun dan khususake pihak kelawan hayatul Madinah. Wa uhillatan den halalake lahu kedune Kanjeng Nabi apa Makkah tu kutha Makkah atau negara Makkah saatan ing dalem sak mangsa minaharin saking Raino. Jadi ini hanya berlaku pada Rasulullah. Makkah itu atau Makkah dan Madinah itu disebut dengan Al-Haram, tanah haram, tanah yang mulia. Tidak boleh terjadi pembunuhan, tidak boleh terjadi perampokan, tidak boleh terjadi kerusuhan di kedua kota itu. Haram melakukan kerusuhan di situ. Selama-lamanya haram. Makanya kalau ada di kota Makkah orang yang berseteru, di Makkah tidak berani berseteru. Karena ada orang yang keluarganya dibunuh, keluarganya B dibunuh oleh kelompok A. Itu mestinya kan harus dikisos. Tapi ketika kedua kelompok berada di Makkah tidak boleh terjadi peperangan. Karena disebut dengan Al-Haram. Tidak boleh menyerang, tidak boleh menumpahkan darah. Dan itu hanya pernah Makkah itu dihalalkan oleh Allah untuk Rasulullah. Terjadi sekali, yaitu ketika pada saat Fathu Makkah. Di Fathu Makkah ada sebagian yang tetap melawan Rasulullah, akhirnya diperangi dan dibunuh. Itu hanya sekali terjadi pada masa Rasulullah. Sebelumnya dan setelahnya tidak boleh terjadi pembunuhan di kota Makkah. Wa hurimalan
dan haramake apa ma barang baina labatil Madinah antara dalan lorone Madinah. Madinah itu tidak diharamkan berburu di dalamnya, diharamkan mencabut pohon-pohonan di dalamnya, haram. Termasuk kawasan yang dilindungi. Membunuh hewan di sana kena denda. Menebang pohon juga haram. Wa turbatuha utawi lebune Madinah iku mukminatun. Iku mukminatun kang iman. Iman kepada Rasulullah. Wa gubaruha utawi lebune Madinah iku yutfi'u. Mata ini apa? Gubar ajuzama ing lorone pra, loro juzam. Ini. Nah, ada orang haji pesan oleh-oleh apa? Cukup ini lemah Madinah. Kadang ini kerikil di sebagian jadi enggak kan. Cuma ambilkan tanah Madinah untuk apa? Untuk tombo penyakit. Nah, atau sebagian itu dia tolak sihir. Di sahur-sahurnya tidak mempan di sihir. Karena dia ya ambil turbatul Madinah. Debu atau tanah yang berada di kota Madinah. Ini gak ngaji tidak ngerti. Wanis wa akrasil ghanami utawi separone hewan wanis wa akrasil ghanami utawi separone hewan kang gayemi. Fiha dalam Madinah iku mislu wanis wa akrasil ghanami utawi separone hayawan kang gayemi jenis wedhus ya. Separone kaya kang gayami saking jenis wedhus fiha dalam Madinah iku mislu misliha. Padane rong padane ghanam di gairiha dalam liyane Madinah. Kalau maksudnya apa ya, jenis hewan-hewan yang memamah biak itu. Gayami itu ya makan yang gayami apa gayami? Paham para gayami? Gayami itu memamah biak itu, jadi kayak sapi itu kan dia makan rumput, setelah masuk perutnya kemudian kadang dikeluarkan lagi untuk digayami. Apa gayami? Ngono lah pokoknya gayami. Seperti kelinci di sana tuh, matanya kelinci diate bayar wedhus. Nah, meskipun kelinci kecil tapi separohnya sejenis gonam, separohnya gonam tetap bayarnya 1 gonam. Minal bilad saking beberapa negara. Wala yadkhuluha lan ora mlebu ing Madinah sapa dajjal. Ini dalam hadis Rasulullah bahwa nanti akhir zaman Dajjal ketika keluar maka dia akan memasuki seluruh kota-kota yang ada di negeri ini, seluruh kota-kota yang ada di muka bumi kecuali Madinah. Karena kecuali Makkah dan Madinah, ketika hendak masuk Madinah maka Dajjal mendapati barisan malaikat yang menghalang kedatangan Dajjal. Tidak ada kota yang tidak didatangi Madinah kecuali tidak orang kota yang tidak ditekai Dajjal kecuali Makkah dan Madinah. Nah, berarti penduduk Madinah itu aman dari Dajjal. Lainnya tidak aman. Ini muka awalnya direksi saking Dajjal. Ini tunggu ya, termasuk tunggu yang diajarkan oleh Rasulullah itu sebelum salam
Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Karena ada hadis bahwa tidak ada fitnah di muka bumi ini yang lebih besar daripada fitnahnya dajjal. Nah, karena orang banyak yang tertipu dengan dajjal. Akhirnya orang yang tertipu kebujuk karo dajjal. Karena memang ya bisa mendatangkan hujan, bisa menghidupkan orang mati, bisa mendatangkan makanan dari langit. Bagi mereka yang tidak kuat imannya, bagi mereka yang oleh Allah tidak dijaga, maka berbahaya. Maka nenek dajjal dan kerungu dajjal muncul, maka tidak perlu mendatanginya, bersembunyi sambil membaca surat Al-Kahfi 10 ayat yang pertama, 10 ayat yang terakhir. Karena kalau kita membaca surat itu oleh Allah, maka dajjal juga tidak bisa melihat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ini awal mulai saat ini kudu mirip nih itu membaca itu, karena sekarang itu masa-masa yang akhir sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'unu wala nura ta'un. Jadi dulu ta'un itu bertempat di Madinah, pernah melanda Madinah. Sebelum Rasulullah datang, tapi begitu Rasulullah datang maka ta'un itu dipindah oleh Allah, tidak kembali lagi kepada kota Madinah. Madinah rana corona. Langsung corona wasurifa lanten le apa al-huma loro panas anha saking Madinah awalama ing dalam kawitane barang qadimah kan nakani sapa Rasul Madinah. Jika Rasulullah datang maka penyakit yang menimpa kota Madinah dipindah oleh Allah dari Madinah menuju ke Jufah. Wa naqala halan minda sapa Allah ing huma ilal Jufah, maring tanah Jufah. Termasuk corona itu jenisnya huma, demam. Ada kitab namanya Al-Usus wal Muntalaqat. Itu karangannya siapa? Karangannya Habib Abu Bakar Al-Masyhur. Itu dia menyebutnya dengan huma corona. Itu tahun 2000 dicetak 2015. Beliau sudah menyatakan bahwa di akhir zaman akan muncul penyakit-penyakit yang tidak ada pada zaman fil asla, termasuk virus AIDS. Termasuk beliau menyebutkan wahumal corona. Itu disebutkan dalam kitabnya Al-Usus wal Muntalaqat. Kitab itu membahas tentang fenomena-fenomena akhir zaman. Sumbernya semua berasal dari hadis-hadis Rasulullah. Fenomena-fenomena akhir zaman. Ya. Termasuk banyak fenomena-fenomena yang menjadi tanda akhir zaman. Salah satunya wazukhrufatul masajid. Masjid-masjid mulai dihiasi. Padahal zaman Rasulullah itu masjid itu ya hanya tanah saja. Bahkan ulama-ulama itu sepakat bahwa menghias masjid hukumnya adalah makruh. Tapi sekarang barang yang makruh itu menjadi sesuatu yang biasa. Kayak masjid gak diwapi gak apik ya. Gak diwapi gak afdol. Malah masjid adalah andang dibongkar. Diganti sing luwih apik. Padahal tanda akhirul zaman. Ini langgane biar ngene wae. Ora sempenting ora apike. Masjid itu jenis sempenting ora apike, tapi beke jamaah lho. Apik lah sing jamaah. Iya. Ya itu memang gimana wis trayes zaman akhir masyaallah. Masuk akhir zaman, tanda akhir zaman disebutkan dalam Al-Usus wal Muntalaqat itu disebutkan
fusu tijarah, menyebarnya perdagangan. Sampai ada hadis disebutkan baina tirabi saati fusu tijarati hatta tu'inal mar'atu zawjaha. Di antara tanda akhir zaman adalah tersebarnya jual beli hatta tu'inal mar'atu zawjaha, sehingga sampai seorang istri bisa menolong ekonominya suaminya. Padahal kudune sing belanjani istri siapa? Suami gitu. Tapi ini gak, malah istri sing belanjani suami. Ternyata tak angen-angen bae nyatanya rata-rata sing online ini wong itu kabeh. Ya istri-istrinya suami-suami langsung online, statusnya kabeh online. Statusnya kabeh dodolan. Itu ada hadisnya, ada bainat tirabi saati fusu tijarati hatta tu'inal mar'atu. Ya. Dalam kitab Al-Usus wal Muthalaqat, itu hanya salah satu kitab. Sebenarnya kitab-kitab yang bahas tentang akhir zaman itu sangat banyak sekali, termasuk At-Tadhkirah, termasuk di Muslim itu ada satu bab khusus namanya Kitabul Fitan wa Asyrafis Sa'ah. Kitabul Fitan wa Asyrafis Sa'ah, kita bahas tentang huru hara dan tanda-tanda kiamat. Itu ada terang-terangan seperti itu. Apa membahasnya itu? Kuma ini Madinah orang bakal kena corona. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alulan den takoni anhu saking Kanjeng Nabi. Wa yas'alulan den takoni anhu saking Kanjeng Nabi sapa al-mayyitu mayit fi qabring dalam kuburane mayit. Salah satu pertanyaan munkar nakir kepada orang yang sudah meninggal adalah pertanyaan tentang apa pendapat si mayit tentang Rasulullah, tentang Muhammad. Apa pendapatnya? Kalau mereka yang tidak diberi pertolongan tidak bisa menjawab, atau orang munafik atau orang kafir tidak bisa menjawab. Sampai itu fulan innahu kata-kata ada. Bagi orang yang bagi orang mukmin, maka dia bisa menjawab bahwa Rasul adalah orang yang diutus oleh Allah sebagai Rasul dari Allah. Ini orang yang meninggal harus ditalkin. Talkin sih, sopo pangeranmu, sopo nabimu, opo panutanmu, sopo sedulurmu, di kiblatmu. Menilai. Termasuk pertanyaan yang ditanyakan oleh munkar nakir adalah apa? Tentang Rasulullah, dan itu tidak terjadi kepada yang lain. Kita kali piro omahmu, piro motormu, ada itu. Yang adalah mada taqulu fi rajul fikum. Ya, apa pendapat tentang laki-laki yang diutus di kalangan kalian, yaitu Rasulullah. Nah, mayat ditanya itu keistimewaan Rasulullah. Jadi mengetahui tentang Rasulullah itu jadi pitakon kubur. Tapi yang lain-lainnya duitnya piro, omahe piro, mobil piro, tidak jadi pitakon kubur. Sing jadi pitakon kubur apa? Mada taqul fi hadzal rasul. Tentang Rasulullah. Wasta'adzana lan amrin jaluk izin. Sapa malakul mauti, malaikat maut, alaihi ngatasi Kanjeng Nabi. Jadi Rasulullah itu ketika hendak dicabut nyawanya oleh malaikat maut, maka malaikat maut, malaikat Israel izin dhisik. Izin dahulu. Walam yasta'zin, lan orang jaluk izin sapa malakul maut ala nabiyyin ing ngatasi nabi suci qablahu ing dalam sakdene Kanjeng Nabi. Makanya akhirnya Rasulullah bisa menceritakan tentang sakaratul maut. Ya Rasulullah 70 kali sabetan pedang lebih menyakitkan itu. Nah, itu gimana? Itu karena malaikat maut menjabut halus gitu, gak langsung dicabut, dan itu
sebelum mencabut nyawanya Rasulullah, malaikat maut itu izin dulu kepada Rasulullah. Wa hurimalan dan haramake apa nikah azwajihi, nikahi bira-bira garwane Kanjeng Nabi, min ba'dihi saking sakwuse ninggale Kanjeng Nabi, min ba'dihi sakwuse sedane Kanjeng Nabi. Wa hurimalan dan haramake apa nikah azwajihi, nikahi bira-bira garwane Kanjeng Nabi min ba'dihi saking sakwuse sedane Kanjeng Nabi. Wa amatahu lan wadon amate Kanjeng Nabi. Wa ti'aha kang ngumpuli sapa Kanjeng Nabi ing amat jariyah. Di budak yang dikumpuli Rasulullah, yaitu siapa? Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah. Jadi kalau amat itu, kalau azwaj itu dinikah, kalau amat itu dari kalangan budak. Wal buqatu tawi tanah. Wal buqatu daerah atau tanah. Enak saja. Nah, buqah itu ya tempat, maksudnya tempat maksudnya. Panggonan mana sebenarnya. Wal buqatu tawi panggonan. Alati rupane buqah dudina kang den sarakake sapa Kanjeng Nabi. Kang den pendem kang den sarakake sapa Kanjeng Nabi fiha ing dalem lati iku afdalu le utama minal Ka'bah saking Ka'bah. Wa minal arsyilan tinimbang arsy. Madinah itu kubur Nabi itu juga punya keistimewaan. Kenapa istimewa? Karena di dalamnya ada orang yang istimewa. Wa yahrumulan haram. Apa atakani gawe isim kunyah. Isim kunyah itu nama panggilan, abun atau ibnu. Dikunyati kelawan isim asma kunyah Kanjeng Nabi. Jadi orang punya anak Fatimah disebut Abu Fatimah. Orang punya anak Barat jenenge Zaid, padahal bapaknya jenenge Muhammad, disebut Abu Zaid. Nah, termasuk haram menurut keterangan kitab ini menggunakan nama panggilan Rasulullah dengan nama kunyahnya Abdul Qasim. Nah, itu Rasulullah disebut Abdul Qasim. Wakilan dan haramake wa tasamilan dewa asma bismi kelawan asmane Kanjeng Nabi Muhammadan. Bila tindawake wa tasamilan dewa asma bil Qasim kelawan Qasim. Ya ala yukna supaya ora den kunyahi, ora den jenengi, den jenengi kunyah sapa rajul, sapa abuhu bapake Qasim, bapake Ibnu Abul Qasim ing Abul Qasim, supaya bapake dijeluk Qasim. Nah, rasa jeluk Qasim. Rasa dijeneng Qasim. Sehingga bapake gak ben dijeluk Abu Qasim. Baya juzulan menang. Apa ayyuk simah? Yen to nyumpahi, yen to nyupoto, yen to nyumpahi. Yen to nyumpahi sapa Allahi. Gusti Allah bi kelawan Muhammad. Nyumpahi Gusti Allah ala Muhammad. Iya, Gusti Allah njaluk. Kadang tradisi Arab itu kalau minta sesuatu atau butuh sesuatu yang mendesak itu menggunakan sumpah. Billahi as'aluka billah. Saya minta kepadamu demi Allah. Ya. Sumpah itu hanya boleh dengan nama Allah. Tidak boleh menggunakan nama makhluk. Kecuali Rasulullah. Bin Nabi, as'aluka bin Nabi. Itu boleh. Tidak menjadi kufur. Walaisa lan ora ana apa zalika mengkono ayuk sama ala Allah li ahadin kedune wong suci. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Keistimewaan Rasulullah sangat banyak sekali. Masuk haram menikahi istri Rasulullah, karena istri Rasulullah itu posisinya adalah ibu-ibu kita. Wa azwaj an-nabiyyu wa azwaju ummahatuhum. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Rasulullah atau Nabi Muhammad itu adalah aula bil mu'minina min anfusihim. Lebih utama bagi orang-orang mukmin min anfusihim, bahkan lebih utama daripada diri mereka sendiri. Artinya kalau ada perintah Rasulullah, maka perintahnya itu harus didahulukan, tidak boleh mendahulukan kepentingan pribadi. Wa azwaju ummahatuhum, dan istri Rasulullah itu adalah ummahatuhum, adalah menjadi ibu-ibu bagi kaum muslim, kaum mukminin. Karena ibu maka tidak boleh dinikah. Bismillahirrahmanirrahim. Walam turo lan ora den tingali. Walam turo lan ora den tingali apa auratuhu, aurat Kanjeng Nabi qatu ing dalam babar pisahan. Rasulullah tidak pernah terlihat kemaluannya. Auratnya tidak pernah terlihat. Walau ra'aha lan lamun ningali ing aurat, lamun ningali ing aurat sapa ahadun wong suci, tumisat mongko den busek apa ainahu peningal lorone ahad. Jadi matanya kan buta ketika. Kalau ada orang yang melihat auratnya Rasulullah maka akan menjadi buta. Wala yajuzu lan ora wenang alih ngatasi Kanjeng Nabi apa al khata'u, luput. Rasulullah tidak pernah salah. Qala dawu sapa kaumun sebagian kaum, setengah kaum, wala nisyanu lan ora wenang lali. Nah, tapi ada hadis yang mengatakan Rasulullah ketika sholat terus mengatakan, "Loh, saya tadi ada sahabat begini, azidati sholah ya Rasulullah." Sholat asar tidak salah itu hadisnya. Rasul apa sholatnya asar ditambah rakaatnya. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah benar yang dikatakan oleh si fulan? Sahabat ya, akhirnya Rasulullah sujud sahwi. Itu sebagian mengatakan ulama Rasulullah rupa, tapi sebagian lagi mengatakan Rasulullah tidak rupa, sengaja melupa. Kenapa? Karena kalau tidak ada itu maka tidak akan tahu umatnya bagaimana caranya kalau salah dalam sholat. Jangan gitu. Wa annahu lan satu dengan Nabi ku jami'un kang ngumpulaken iku jami'un kang ngumpulaken li khawasil anbiya'i maring pira-pira sifat khusus para nabi, maring pira-pira ana satu dengan Nabi ku jamun kang ngumpulaken li khawasi al-anbiya maring sifat khusus para nabi. Semua sifat keistimewaan para nabi Rasulullah memilikinya. Wa anna lan sak temene Kanjeng Nabi iku nabiul anbiya'i. Dadi nabine para nabi. Berarti piye? Nabine para nabi berarti ya pimpinnya para nabi, maksudnya begitu. Jadi di kalangan para nabi, Rasulullah itu adalah nabinya, pimpinannya. Wa annahu astune Kanjeng Nabi iku mamin nabiyin wa innahu annahu mamin nabiyin lahu qasatun kuatin bimati wa annahu kelakuan ngene kelakuan wa annahu astune kelakuan iku mamin nabiyin ora ana nabi suci lahu kang iku nabi
Wa ana sedene kelakuan iku mamin nabiyin ora ana nabi suci. Lahu kang iku duwe nabi apa khasatun nubuwatin. Keistimewaan atau utawa kekhususan kenabian fi ummati dalam umat nabi illa wa fi hadhil ummati kejaba iku ing dalem iki la umat sapa alimun wong kang alim min ulama saking pira-pira wong alimi iku saking pira-pira ulama umat yakumu kang nggoni fi qaumihim dalam qaumi alim maqama dzalika nabi ing panggonane mengkono nabi fi ummati dalam umate alim fi umate nabi. Artinya gimana? Artinya setiap nabi yang punya keistimewaan di zaman-zaman sebelum Rasulullah, maka di kalangan umat Rasulullah itu ada orang yang sejenis itu. Misalnya itu dalam hal apa? Kealimannya, dalam hal karomahnya. Nah ini ada suatu ketika ada seorang wali besar yang bernama Syekh Abil Hasan Asyadzili. Dia pernah bermimpi melihat Rasulullah serta para ulama-ulama dari kalangan umat Rasulullah dan beserta dengan para nabi-nabi. Pernah bermimpi dan tanya. Salah satunya di antara nabi-nabi yang hadir di majlisnya Rasulullah itu adalah Nabi Musa alaihissalam. Dia bertanya kepada Rasulullah karena Rasulullah pernah menstatementkan, pernah menyatakan bahwa ulamanya umat Rasulullah itu bimanzilatin nabi. Kedudukannya seperti para nabi di kalangan Bani Israel. Ulamanya umatnya Rasulullah itu kedudukannya seperti nabi di kalangan Bani Israel. Akhirnya karena Nabi Musa kayak gak terima, mosok kelas ulama bukan nabi tok distatuskan seperti nabi dari kalangan Bani Israel. Bagaimana itu Rasul? Hanya Rasulullah dalam mimpinya Syekh Abul Hasan Asyadzili itu menunjuk seorang. Hai fulan, kamu maju terus suruh menghadapi Nabi Musa. Dan Nabi Musa bertanya, "Mas muka ya Syekh?" Nah, siapa? Kemudian siapa? Orang tersebut mengatakan menyebut namanya Muhammad bin Muhammad sampai 3 kali, 3 atau 4 kali. Nama disebutkan namanya, nama bapaknya, nama mbahnya, nama buyutnya. Akhirnya Nabi Musa berkata, saya tidak bertanya tentang nama mbahmu. Saya bertanya tentang namamu. Akhirnya orang tersebut bertanya kepada Rasulullah, ujibul kalim am'ad adab ya Rasulullah. Rasul, ini Nabi Musa bertanya begitu, itu saya jawab apa saya cukup bertadab, bertata krama kepada Nabi Musa. Jawabnya Rasulullah, ajibhu, jawab aja. Akhirnya dijawab, wahai Nabi Musa, ketika Anda bertanya tentang siapa namaku, saya jawab dengan nama buyut, nama orang tua, dan nama kakekku. Kalau menurut Anda itu itu berlebihan, maka apa pendapat Anda ketika Anda ditanya oleh Allah, wa ma tilka biyaminika ya Musa? Yang di tangan kananmu itu apa? Ketika Nabi Musa bertemu dengan Nabi Musa diajak bicara Allah di Gunung Tur Sina. Wa ma tilka biyaminika ya Musa? Kan mestinya jawabannya kan qala hiya 'asa kan gitu. Tapi tidak, jawabannya Nabi Musa kan
Qala hiya 'asaya atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'ribu ukhra. Jawabnya, ini adalah tongkat yang saya pergunakan untuk mengembala kambing, untuk ini. Padahal Allah kan bertanya kepada Anda apa yang ada di tangan Anda, bukan bertanya fungsi dan kegunaannya. Akhirnya dari situ akhirnya Nabi Musa mengakui bahwa kalangan ulama dari kalangan umatnya Rasulullah itu setara, memiliki derajat yang sebanding dengan kalangan Nabi dari kalangan Bani Israel dan Nabi-Nabi sebelumnya. Dan masuk ini, ma'min nabiyin lahu khasatun nubuwah fi ummatihi, nabi yang memiliki keistimewaan kenabian di kalangan masa-masa Nabi sebelumnya, maka di kalangan umat Rasulullah ada yang semacam itu. Dan betul. Bismillahirrahmanirrahim. Wasamahu lan ngarani ing Rasulullah. Wasamahu lan ngarani to paring asma ing Rasulullah sapa Allah Gusti Allah. Abdullah ing Abdullah. Rasulullah itu disebut oleh Allah dengan Abdullah. Subhanalladzi asra bi abdihi lailana. Walam yutlikha lan ora mutlakan, orang ngarani ing asma al-ahadin ngatasi wong suci siwa liyane Kanjeng Nabi. Karena itu pangkat siapa yang dulu itu kawula. Wa min khawasihi, lan itu setengah saking sifat khususnya Kanjeng Nabi, anaus dene kelakuan iku laisa ora ana. Iku laisa ora ana iku fil Qur'an ing dalam Qur'an. Wala fi ghairihi. Lan ora ing dalam liyane Qur'an apa salatun. Wacan selawat minallahi ta'ala. Sallallahu ala ghairi ngatasi yani Kanjeng Nabi. Sing pernah diucapkan dalam Al-Qur'an, dibacakan sholawat itu hanya Rasulullah. Ya ayyuhalladzina innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nabi yang lain tidak ada. Bahkan lan ana sapa Rasulullah iku yaro ningali sapa Rasulullah man ing wong. Bahkan lan ana sapa Rasulullah iku yaro ningali sapa Rasulullah man ing wong khalfahu kang ing dalem burine Rasulullah. Kang ing dalem burine Rasulullah kama yaro kaya oleh ningali sapa Kanjeng Nabi. Kama yara kaya oleh ningali Kanjeng Nabi man ing wong amamahu kang tetep ing dalem ngarepe Kanjeng Nabi, Rasulullah itu melihat di belakangnya sama dengan melihat orang yang di depannya. Makanya ini hadis ini berkaitan dengan ketika Rasulullah sholat, ada sahabat yang di belakang itu yes, melakukan hal-hal yang tidak pantas, kurang patut lah. Tadi jauh-jauh nak sholat, macam itu. Ada yang bergerak-gerak ketika sholat, bergerak-gerak, ubah-ubah, tangannya esrek. Akhirnya Rasulullah menegur sahabat, mengingatkan para sahabat supaya mereka sholat itu dalam keadaan khusyuk, tidak bergerak-gerak. Karena saya melihat ini aroma khalfi kaman aroma min amami. Saya melihat orang, karena saya itu bisa melihat kalian di belakangku sebagaimana saya melihat di depanku. Rasulullah begitu. Zadana bi sapa Razilun, Imam Razin. Wa an yamini lan saking arah tengene Rasulullah. Wa an shimali lan saking arah kiwa Rasulullah. Wa ya rolan bisa ningali sapa Kanjeng Nabi. Wa ya rolan bisa ningali sapa Kanjeng Nabi bil laili ing dalem wengi. Wa fi zulmati ing dalem peteng. Wa fi zulmati ing dalem peteng kama ya kaya oleh ningali sapa Kanjeng Nabi binaring dalam raina wa dhailan padang. Nah, Rasulullah sudah seperti itu. Jadi padang peteng padha wae, tidak ada bedanya. Ini keistimewaan Rasulullah.
Dan kalau kita baca manaqibnya Sayyidina Umar itu pernah suatu ketika Sayyidina Umar di Madinah, sementara pasukannya Khalid di jauh di luar kota Madinah. Ketika sedang khutbah Jumat gitu, Sayyidina Umar mengatakan, "Ya askar al-jabal al-jabal." Di pas khutbah ya, "Hei pasukan, naik gunung, naik gunung." Di pas khutbah kok ngomong gitu. Terus setelah ganti bulan, pasukannya datang terus cerita. Pasukan yang berada di luar Madinah itu, mereka saat suatu ketika pernah dalam peperangan, mereka terjepit oleh pasukan musuh, kemudian mendengar suaranya Sayyidina Umar yang mengatakan, "Ya askar al-jabal al-jabal." Supaya naik gunung. Kata pasukan tadi, seandainya kami tidak naik gunung, pasti kami akan kalah dan habis semuanya. Jadi semua pasukan mendengar suaranya Sayyidina Umar. Itu Sayyidina Umar apalagi Rasulullah. Jadi kayak pantau ada CCTV ini. Nah, CCTV rasa ngomong, nah itu begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana lam ana sapa kanjeng Nabi, wa kana ana sapa kanjeng Nabi iku idza masya. Hari kane melaku sapa kanjeng Nabi ma'at tawili saratane wong kang dhuwur. Talahu mengko ngungkuli sapa kanjeng Nabi ing tawil. Berjalan dengan orang yang tinggi maka talahu. Rasulullah kelihatan lebih tinggi. Kelihatan apa lebih tinggi. Wa idza jalasa ala nareka lungguh sapa kanjeng Nabi. Yakunu mungko ana apa katifuhu pundhake kanjeng Nabi. Yakunu mungko ana apa katifu pundhake kanjeng Nabi iku a'la luwih dhuwur min jamil jalisina saking sekabehane wong kang lungguh. Rasulullah begitu. Kok iso ya enggak tahu. Nyatanya begitu. Walam yatasa'ab lan ora angop sapa kanjeng Nabi. Walam yatasa'ab lan ora angop sapa kanjeng Nabi abadan qatu ing dalem selawase. Karena tasawuf angop itu dalam hadis kan bagian dari setan. Itu bagian dari cara setan untuk menggoda dan melemahkan manusia. Nah, Rasulullah tidak pernah itu. Hanya kalau dalam syarah bidayah itu lam yahtalim qattu tuhamu mutlaqan abada wa batasa abah dan seterusnya itu. Istilah Rasulullah itu lam yahtalim, Rasulullah tidak pernah minum basah. Wa matasa abad ala mamarid duri. Rasulullah tidak pernah tasawuf, tidak pernah hangop. Walam yaqa lan ora tumiba. Ora mencelok ora tumiba alaihi ngatasé Kanjeng Nabi, ing ngatasé Kanjeng Nabi apa al-babu laler. Laler gak pernah mencelok. Sebab laler kan senenge barang sing kotor, barang sing reget, barang sing najis. Lah Rasulullah itu tidak pernah tidak najis. Makanya laler emoh. Jadi nek awake iki dicek dipensel laler berarti pertanyaan. Ya Rasulullah itu tidak pernah. Sebagaimana ini dalam keterangannya salah satu seorang zuriyahnya Rasul yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau termasuk tidak pernah kepentoan laler. Karena tidak pernah kotor. Walam tahrub lan orang belayu. Orang belayu nu saking Rasulullah apa dabatun hayawan. Kalau ada hayawan tidak ada yang pernah lari. Qatun dalam babar besar. Walam yaqalan uratumibo. Ora ciblok ora tumibo apa bauluhu. Bibise Kanjeng Nabi al-ardi ngatasé bumi qatun dalam babar pisan. Kalau diwadahi dan tidak pernah jatuh ke bumi. Wulidaten lahirake sapa Kanjeng Nabi maktunan haladen kitan. Maktunan haladen kitan. Makanya bedanya nika gimana ya, waktu asurati biyadil ilahiyah bagaimana itu. Ketika Rasulullah lahir dalam keadaan maktunan, khitan, tidak pernah khitan. Makanya karena Rasulullah itu lahir dalam keadaan khitan, maka tidak pernah ada orang yang pernah melihat auratnya. Wong
Nek orang kita ini kan kok disunati. Tanamu sare apa ngainahu peninggal loro ning Kanjeng Nabi. Rasulullah itu matanya tidur walayanamu lan ora sare apa qalbuhu atine. Rasulullah hatinya tak pernah tidur, selalu terjaga. Wa bawa qalan ora tumiba apa zilluhu ayang-ayang Kanjeng Nabi. Apa zilluhu ayang layangan Kanjeng Nabi. Al-ardi yang dalam bumi, qatu yang dalam babar pisan. Nah, itu keistimewaan Rasulullah yang luar biasa. Nah, keterangan-keterangan yang ada dalam kitab ini semua sumbernya adalah dari riwayat hadis. Riwayat hadis bukan karangan, bukan khayalan. Nah, kalau ingin mencari keterangan ini lebih luasnya, lebih jelasnya dalam kitab-kitab Syama'il atau maupun dalam kitab-kitab Syama'il maupun dalam kitab Syahrul Rasulullah. Yang kecil-kecil ini yang kecil, ada lagi nanti istilahnya khosois. Yang satu lagi yang agak besar nanti ada namanya Asy-Syama'il. Syama'il ada miliknya Imam Tirmidzi dan miliknya Yusuf An-Nabhani. Ada lagi yang agak besar itu banyak itu ribunya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallallahu muga-muga menambah rahmat azim. Muga nambah rahmat azim sapa Allah Gusti Allah ala sayyidina ing atas bendera kita Muhammadin Nabi Muhammad. Walhamdulillah sekabehane puji lillahi kagungane Gusti Allah Rabbil alamin kang miliki sekabehane makhluk. Tamat al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Sallallahu Sayyid Muhammad bin Abdul Rasul. Hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Azwajih dzurriyyati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalalihi wa li sultanika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar min tahib bi asar sayyidina Muhammadin mukhtar wa bi adhar wa asbil akhyar hadatun amin wa afdali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wa nasir ahli al-rahman. Salawatu wassalamu alaihi wa sallam. La ilaha illa anta subhanaka inna minna Allahumma ya Allah taqabbal minna innaka antas samiul alim wa inna ilaika. Allahumma arzuqna Muhammadan nabiy wa arzuqna Muhammadan Qur'an wa arzuqna Muhammadan rasulika wa arzuqna Muhammadan kitabika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Taqabbal minna salatana siyamana qiyamana rabbana satana takhashana darana wa tan taqsurana tajawazana sayyidina khadana ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna mutaba'ata nabiyyika ya Allah arzuqna mutaba'ata nabiyyika warzuqna al-mauta ala millati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa asyurna fi zumrati ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa awridna hawda ya Allah bi syafaatihi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana bina min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Ila siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wa la yasalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal awali muqtahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin Arhamar Rahimin farij 'alal muslimin. Sallallahu Rabbuna 'ala nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.